Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jimpanya Ikut Sisa lagi dengan NIM 11S2350. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait. Nah, jadi pada praktikum ini saya melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma logistik regression untuk memprediksi apakah suatu data termasuk kategori high cases atau tidak berdasarkan dataset COVID-19 dari Onboard Data. Ini dataset yang digunakan adalah file with COVID data yang berisi berbagai informasi terkait perkembangan pandemi COVID-19 di berbagai negara. Dari dataset tersebut, saya mengambil sampel sebanyak 5.000 baris data secara acak menggunakan parameter random state 42 agar hasil yang diperoleh dapat direproduksi kembali dengan konsisten. Jadi selanjutnya di sini saya melakukan proses seleksi fitur dengan memilih beberapa variabel yang dianggap relevan untuk memprediksi tingkat kasus baru, the total cases, total deaths, people vaccinated, population dan cases. Jadi pemilihan fitur ini didasarkan pada asumsi bahwa jumlah kasus total, jumlah kematian, jumlah orang yang sudah divaksin, serta total populasi yang memiliki hubungan dengan banyaknya kasus baru yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Jadi setelah itu saya menangani data yang memiliki nilai kosong, missing values dengan menggantinya menggunakan nilai median dari masing-masing kolom. Jadi penggunaan median dipilih karena lebih robust terhadap outlier dibandingkan mean. Tahap berikutnya adalah membuat variabel target baru bernama high cases. Jadi variabel ini bersifat linear. Jadi yaitu di mana nilai satu jika jumlah cases lebih besar dari nilai median seluruh data dan bernilai nol jika sebaliknya. Dengan cara ini saya mengubah permasalahan dari prediksi jumlah kasus regresi. Jadi permasalahan klasifikasi binar. Artinya model tidak lagi prediksi angka pasti jumlah kasus baru, tetapi memprediksi apakah jumlah kasus tersebut terlalu tinggi atau tidak berdasarkan ambang batas median. Nah, setelah variabel terlalu dibuat, data kemudian dibagi menjadi data latih, training set, dan data uji testing set. Menggunakan fungsi train test split dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji. Jadi pembagian ini bertujuan agar model dapat dilatih menggunakan sebagian besar data, lalu diuji performanya pada data yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini penting untuk mengukur kemampuan generalisasi model baru dalam data baru. Jadi model yang digunakan itu logistic regression yaitu salah satu algoritma klasifikasi umum digunakan pada kasus binar. Jadi logistic regression ini bekerja dengan menghitung probabilitas suatu data termasuk dalam kelas tertentu menggunakan statistic weight. Jika probabilitas berdasarkan lebih besar dari 0,5, maka data diklasifikasikan sebagai kelas 1 atau high case, dan jika kurang dari 0,4, maka dia akan diklasifikasikan sebagai kelas 0. Jadi parameter max filter sama dengan 300 digunakan untuk memastikan proses optimisasi convergen dengan baik selama perlatihan modelnya. Setelah modelnya dilatih, saya melakukan evaluasi menggunakan data uji. Beberapa metode evaluasi yang digunakan adalah akurasi, recall, precision, dan F1 score. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh, model memiliki nilai akurasi sebesar 77,9%. Yang berarti sekitar 77,9% dari seluruh prediksi lakukan model adalah benar. Jadi nilai recallnya sebesar 69,26%, yang menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi sekitar 69% dari seluruh kasus yang benar-benar termasuk kategori high case. Sementara itu nilai precision sebesar 84,96% menunjukkan bahwa ketika model memprediksi suatu data sebagai high cases, sekitar 80% di antara yang benar-benar termasuk kategori tersebut. Dan antara nilai F-score dan F1 score, di mana itu sebesar 76,31% yang merupakan rata-rata harmonis antara precision dan jadi F1 score digunakan untuk memberikan gambaran keseimbangan antara kemampuan model dalam mendeteksi kelas positif dan ketepatan prediksi. Dalam kasus ini, F1 score-nya cukup tinggi, menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dan relatif seimbang antara recall dan precision, meskipun recall masih bisa ditingkatkan agar lebih banyak kasus high cases yang terdeteksi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa model logistic regression yang dibangun sudah memiliki performa yang cukup baik dalam mengklasifikasikan data COVID-19 menjadi kategori high cases dan low cases. Namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, misalnya dengan melakukan tingkat scaling, menambahkan tujuan yang relevan, melakukan tuning hyperparameter, atau mencoba algoritma klasifikasi lain. Dengan pengembangan lebih lanjut, model ini berpotensi memberikan hasil prediksi yang lebih akurat dan lebih optimal dalam menganalisis tren kasus COVID-19. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan pertanyaan yang saya ucapkan. Terima kasih.